Ahmad Agung Suryatama. Aku owner dari Kopi Sahabat. Untuk kegiatan sehari-hari di luar aktivitas yang ada di kafe, saya juga aktif di beberapa kegiatan kemasyarakatan dalam naungan mahasiswa, seperti itu. Karena saya dulu juga lama ya di Malang, karena kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Saya juga ada di posisi semester akhir waktu itu. Saya bingung dengan kegiatan yang sudah mulai tidak sepadat dulu di semester 1 sampai semester 7 bahkan. Itu pada akhirnya saya berpikir untuk ngapain ya gitu. Kegiatannya enaknya mau ngapain. Nah, alhamdulillah saya diberi kesempatan waktu itu. Saya diberi kesempatan untuk bekerja di salah satu coffee shop. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya Kopi Lupa Lelah, Serakota, Bali Anomali, dan juga Pinpoint Coffee. Itu ada di daerah Tunggul Wulung kalau di Malang teman-teman tahu, dan daerah Sudimoro. Nah, dalam posisi itu alhamdulillah kalau kita ngomongin jenjang karir, saya sampai ada di posisi general manager waktu itu, sehingga ada kesempatan lebih bagi saya untuk memberikan satu hal, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, apa-apa saja yang pernah saya pelajari dalam dunia perkopian pada waktu itu. Nah, sehingga per hari ini alhamdulillah ya terbentuklah ini Kopi Sahabat. Mungkin saya sedikit cerita bagaimana kemudian niat saya ingin membentuk Kopi Sahabat ini bisa lebih kuat waktu itu. Nah, niat itu lebih kuat tidak terlepas dari peran daripada teman-teman saya, yang mungkin saya bahasakan bukan hanya sekedar teman, tapi memang sahabat karib atau sahabat dekat saya. Nah, pada waktu itu, karena yang saya jelaskan tadi, saya aktif di beberapa organisasi, dan bahkan hari ini kalau boleh saya sharing ke teman-teman dan menceritakan, saya membentuk satu organisasi yang namanya Forum Mahasiswa Peduli Daerah, yang dimana forum itu goals dan tujuannya bergerak di bidang kemasyarakatan. Nah, di dalam forum itu banyak sekali anggota dan tidak hanya berbicara mengenai satu logo. Contoh yang mengisi di situ lebih dari 20 perguruan tinggi. Nah, makanya kalau kita ngomongin histori dari Kopi Sahabat tidak bisa terlepas dari bagaimana kemudian eksistensi dari Forum Mahasiswa Peduli Daerah yang saya bentuk. Nah, pada akhirnya singkat cerita ada salah satu anggota yang waktu itu saya dapat telepon dari BPH saya akan pindah kuliah karena ada keterbatasan finansial. Nah, saya langsung telepon waktu itu ke dia gitu kan ya. Saya telepon bahwa kamu di forum mungkin bahasanya sebagai kader saya atau kader Forum Mahasiswa Peduli Daerah. Tapi di luar daripada jangkauan forum, kamu juga adik saya. Yang ibaratnya di situ saya mengatakan sedikit apa yang bisa saya berikan ke kamu atau saya bantukan ke kamu, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan apa saya bentuk nanti pas saya pulang dari Malang ke Banyuwangi, Kopi Sahabat. Nah, jadi Kopi Sahabat itu memberikan satu arti bahwa kedekatan emosional itu tidak cukup untuk merepresentasikan kepedulian kita terhadap sesama atau teman kita. Nah, mungkin sedikit juga apa sih bedanya teman, pacar, dan sahabat gitu ya. Makanya kenapa di sini saya katakan Kopi Sahabat. Nah, teman itu 100 orang yang ada di saat kita senang. Pacar adalah 1 orang sehingga kita melupakan 100 orang. Sahabat itu memiliki arti yang berbeda. Adalah 1 orang yang selalu ada buat kita, gitu kan ya. Yang selalu ada buat kita ketika 100 plus 1 orang melupakan kita. Jadi Kopi Sahabat menjadi tempat di mana teman-teman nanti akan menjuantahkan kangen terhadap sahabatnya, ingin menceritakan sesuatu terhadap sahabatnya, atau sekedar bersua untuk sapa dan lain sebagainya. Makanya kata sahabat menurut saya menjadi satu hal yang akan merepresentasikan bagaimana kemudian tempat ini menjadi tempat kita melepas kerinduan kita terhadap sahabat-sahabat.
mulai dari story sampai pada akhirnya konsep, atau bahkan ketika mungkin nanti masnya tanya perihal masalah tujuan dari Kopi Sahabat apa, tidak pernah saya menjawab, dan jauh-jauh dari yang saya katakan. Kegiatan saya di luar dari kafe, pengelolaan kafe adalah kegiatan kemasyarakatan. Nah, untuk konsep sendiri dari Kopi Sahabat, saya ingin menciptakan public space di Banyuwangi atau ruang kebebasan dalam konteks berdiskusi. Karena memang kalau kita ngomongin market Kopi Sahabat, saya ingin mengkerucutkan menjadi tempat mahasiswa menuangkan, mengimplementasikan keilmuan yang dimana dari diskusi yang mereka lakukan nantinya itu bisa berdampak ke masyarakat. Jadi untuk konsepnya sendiri memang menjadi harapan saya untuk konsep Kopi Sahabat menjadi satu tempat public space yang mungkin ada di salah satu coffee shop di Kabupaten Banyuwangi. Untuk menu favorit di Kopi Sahabat, ini yang biasa dipesan saja gitu ya. Ada Vietnam drip kalau kita ngomongin manual brew, terus habis itu ada V60 dan Japanese. Karena memang itu tidak terlepas dari peran roaster beans-nya, kita ambil langsung dari ice. Rasanya oke, dan itu yang membuat banyak sekali menu yang dipesan oleh teman-teman itu dalam skala yang mereka suka gitu. Dalam skala mereka suka. Terus di luar dari manual brew yang mungkin teman-teman yang nggak suka kopi gitu kan ya, yang nggak terlalu suka strongnya kopi, pahitnya atau asamnya kopi, di sini juga ada menu yang biasa juga dipesan menjadi favoritnya teman-teman adalah Kopi Sahabat. Jadi Kopi Sahabat itu kalau di tempat lain es kopi susu gula aren. Nah, kayak gitu. Oke, semua kalangan sudah pernah masuk. Karena pertama, yang seperti saya jelaskan, ini tempat yang saya sediakan sebagai tempat berdiskusi, public space, ruang kebebasan. Jadi yang datang ya tidak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga orang-orang yang dengan latar belakang berbeda. Seniman juga pernah datang, teman-teman yang masih sekolah di SMA, SMP juga pernah datang. Ya kalau kita ngomongin market sih, semua kalangan bisa masuk di sini dan pernah berkunjung di sini. Tentu itu sangat riskan ya, juga berbahaya juga. Mengingat kopi itu menjadi komoditi yang bersifat investasi, khususnya bagi negara yang memiliki dalam ranah geografisnya juga mendukung, contoh di Indonesia gitu. Nah, perubahan iklim sendiri kalau menurut saya akan mengancam kalau tidak segera ditangani oleh pihak-pihak terkait, mulai dari kalangan pemangku jabatan, pemangku kepentingan, sampai kalangan yang paling bawah. Nah, kalau menurut saya untuk perihal masalah perubahan iklim, ya sesuai dengan apa yang saya katakan, kalau itu tidak segera ditangani akan riskan bagi petani-petani kita dan untuk kemajuan, perkembangan perkopian yang ada di Indonesia. Oke, targetnya ke depan ya untuk Kopi Sahabat. Harapan saya untuk Kopi Sahabat mudah-mudahan makin berkembang, makin maju, dan sesuai dengan tujuan, gitu kan ya. Kenapa pada akhirnya harus ada Kopi Sahabat di Kabupaten Banyuwangi, menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi, menjadi tempat yang nyaman untuk mengenal satu sama lain orang baru gitu ya. Terus habis itu juga di sini juga menjadi satu tempat juga yang akan membumikan kopi-kopi, khususnya kopi Banyuwangi. Kalau kita ngomongin perkopian banyak ya di Banyuwangi ya. Ya kalau untuk kata-kata, saya yakin perkopian yang ada di Banyuwangi suatu saat juga akan membumi.
ketika memang jalinan komunikasi antar perkopian bisa kita jaga demi ya kepentingan bersama. Apa kepentingan bersama di luar dari finansial masing-masing kopi yang harus kita jaga juga ya? Ya kepentingan bagaimana kemudian kopi shop yang ada di Banyuwangi itu juga dikenal di luar daerah, tidak hanya di Banyuwangi. Terus kedua, saya berharap juga setiap tempat kopian yang ada di Kabupaten Banyuwangi juga menginisiasi bagaimana kemudian kopi khas Banyuwangi seperti Telemung gitu-gitu ya, itu bisa dikenal juga di luar gitu. Jadi kita membantu market dari petani-petani kopi lokal kita. Kita ada di jam 9, untuk tutupnya ada di jam 1. Gitu sih. Untuk lokasinya ada di Jalan Jenderal Katamso nomor 6 Timur DPRD Banyuwangi. Oke, atau depan USL mungkin ya.